Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bapak Ibu sekalian, ada informasi yang sangat penting dan ini harus segera dilakukan sebelum akhir bulan Mei tahun 2024 kali ini. Anda mungkin sebagai penerima PKH, terkhusus penerima PKH yang anaknya ingin melanjutkan studi sekolah yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, segera lakukan langkah ini agar nanti anak Anda bisa mencoba mendaftar dengan jalur afirmasi. Nah, seperti apa info lengkapnya? Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan ada info yang sangat penting kepada Anda semua, terkhusus penerima PKH. Bagi Anda yang ingin tahu infonya, silakan video kali ini disimak sampai tuntas. Seperti biasa, mohon jangan di-skip videonya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih dengan saya tentunya dengan Haris ya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan terima kasih bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak info di channel YouTube ini agar bisa menambah wawasan tentunya terkait bantuan sosial. Jadi channel YouTube saya bertujuan agar Anda semua setidaknya memahami terkait bagaimana kebijakan bansos kali ini, terutama bansos PKH, BPNT, dan juga KIP. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini topik bahasan kita yaitu terkait sinkronisasi data kependidikan. Nah ini apa Mas? Info apa ini Mas? Nah Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini, kemarin saya itu ada yang berkonsultasi. Jadi konsultasi ini yaitu dari salah satu operator sekolah yang ingin membantu mengusulkan anak didiknya untuk bisa masuk di sekolahan yang dipilih melalui jalur afirmasi. Seperti yang kita ketahui bersama, jalur afirmasi ini adalah jalur khusus, terkhusus bagi keluarga yang kurang mampu, ya. Nah, jalur afirmasi ini bisa menggunakan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, Bapak Ibu, ketika mendaftarkan dengan jalur afirmasi ini, pada sistem sekolah atau sistem dapodik ataupun EMIS itu ternyata perlu adanya sinkronisasi data kependidikan. Sinkronisasi ini artinya adanya data yang padan, yang sama antara data pendidikan dengan data bansos. Data bansos ini adalah DTKS, data kependidikan ini adalah dapodik ataupun EMIS. Nah, di sini bagi datanya yang tidak sinkron, itu nanti tidak terbaca di dalam pengusulan afirmasi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, bagi Anda terkhusus penerima PKH yang anaknya ingin melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau sederajat ya, Anda bisa coba lapor ke pendamping PKH Anda masing-masing. Melapor, sampaikan jika anak Anda ingin mendaftar sekolah ya dengan jalur afirmasi dan minta tolong ke pendamping untuk melakukan langkah yang namanya sinkronisasi data kependidikan. Tentunya Bapak Ibu, pendamping itu sudah melakukan langkah-langkah sinkronisasi sebelumnya. Jadi langkah sinkronisasi sudah dilakukan oleh pendamping, tapi kadang ada beberapa nama penerima manfaat yang belum melaporkan jika anaknya itu sekarang mau lulus, itu juga ada. Sehingga mohon nanti dibantu pendampingnya, silakan diinfokan ke pendamping nama anak yang akan mendaftar ke sekolah itu siapa dan juga NIK-nya, NIK, nomor induk kependudukan si anak, silakan segera dilaporkan ke pendamping agar nanti dilakukan langkah sinkronisasi pada akun SIKNJ. Jadi itu ya, karena kemarin dari operator sekolah yang konsultasi kepada kami, dari sekian banyak yang diusulkan itu sebagian sudah sinkron datanya, tinggal sebagian belum. Nah, itu perlu dilakukan langkah sinkronisasi kalau bisa sebelum akhir bulan Mei. Kenapa kok sebelum akhir bulan Mei? Biasanya pada bulan Juni mendatang itu sudah dilakukan proses pendaftaran. Sedangkan untuk langkah sinkronisasi antara sistem DTKS dengan dapodik, kita tidak tahu apakah langsung tersinkron otomatis hari itu juga atau menurut info sebelumnya yaitu akan sinkron per tanggal 1 setiap bulannya.
atau setiap bulan sekali. Kalau nanti sinkronnya langsung, yaitu tidak masalah kalau sampai mepet di bulan Juni atau bahkan masuk bulan Juni. Tapi kalau ternyata sinkronisasinya itu dilakukan pada tanggal 1 Juni, maka segera hari ini juga, bulan Mei ini juga, silakan dibantu lapor ke pendamping PKH-nya masing-masing. Jangan lupa sertakan identitas anak, terutama KK ya, kartu keluarga bisa difoto agar nanti pendamping tidak kerepotan untuk mencari NIK, nomor induk kependudukan si anak. Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu informasi kali ini terkait sinkronisasi ini, dan ini kalau bisa harus disinkronkan sebelum akhir Mei. Karena kebanyakan untuk bulan Juni mendatang itu sudah dilakukan proses pendaftaran untuk jalur afirmasi ya Bapak Ibu. Terakhir terkait tambahan info ya, jadi ini ada sedikit tambahan terkait pengusulan bansos. Nah, ini perlu difahami juga karena saya lihat banyak komentar di YouTube saya yang bilang bansos tidak tepat sasaran. Nah, ini sudah kaya masih dapat bansos, itu miskin kok belum dapat bansos dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi terkait bansos itu sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang ya, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, juga ada Permensos juga. Artinya bansos ini sah, resmi, legal ya. Jadi bukan ilegal, ini legal. Jika terdapat adanya kekurangan ya dari suatu kebijakan, pasti ada beberapa kekurangan-kekurangan ya dari kelebihan yang ada. Nah, kekurangan ini yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Terkait pengusulan bansos Bapak Ibu, sekarang usul bansos bisa dilakukan di desa atau kelurahan ya, ada operatornya di sana, ada sistemnya di sana melalui proses yang namanya musyawarah desa dan juga musyawarah kelurahan. Berikutnya, kalau ada penerima bansos, dalam hal ini adalah PKH atau BPNT yang posisinya sudah sejahtera, silakan dibantu dilaporkan. Lapornya kemana Mas? Bisa Anda laporkan ke desa atau kelurahan. Ya, silakan dibantu dilaporkan saja. Tidak perlu rame-rame, silakan dibantu dilaporkan. Jika Anda tidak berani lapor ke desa atau kelurahan, Anda bisa menggunakan aplikasi cek bansos ya. Aplikasinya seperti ini. Anda bisa install aplikasi ini, ada di Google Play Store, bisa diinstal oleh siapapun ya di sana. Dan sekitar nanti Anda proses pendaftaran aplikasi ini sukses, Anda bisa melaporkan yang menurut Anda itu tidak tepat sasaran. Anda bisa lapor di sana. Silakan difoto ya, silakan difoto dengan handphone Anda sendiri, dan silakan di sana kasih keterangan ini kenapa tidak layaknya, karena apa? Apa karena sudah punya mobil ya, punya warisan atau tanahnya luas atau gimana? Silakan dilaporkan. Silakan dibantu Bapak Ibu ya. Tidak perlu menyalahkan karena sekarang usul dan juga penghapusan itu sebenarnya bisa dilakukan di desa dengan mekanisme musyawarah. Jadi harus ada kesepakatan bersama antar banyak pihak, baik RT, RW, kepala dusun ataupun kepala desa atau lurah. Ya di situ rembuk bareng ini berhak diusulkan nggak, atau ini berhak dihapus atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Kita ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.